Nongkrong bareng Feby Kurnia di Iswara Makassar. Dengan sih ya dari gitu tadi makanya karena aku udah tahu pasti bakalan di jokes bapak-bapain sama mereka, jadi aku ganti. Tapi terima kasih kalian mengisi masa remajaku. Jadi aku masih jatuh cinta pakai sama lagunya Tentu Five. Oke. Lagu yang mana tuh? Lagunya yang I Will Fly You gitu. Itu emang lagu 10 lead, lagu soundtrack dan ada di semua cinta waktu saya sekolah. betul. Tapi bikin lagu ini tuh emang benar-benar lagu yang pengalaman pribadi di masa, karena aku dengerinnya di masa anak 90s ya, kayak lagu ini tuh emang benar-benar sangat wah, ini relate banget sama anak muda di zaman kita dan sangat gampang diingat, sangat mudah. Ini proses bikin album atau bikin lagu di masa itu tuh gimana sih? Dan masalahnya sampai sekarang masih kekal gitu kita puterinnya gitu. Wah, mundur 20 tahun. Jauh ya mundurnya ya. Masih loncat itu kayaknya, bukan mundur. Kalau I Will Fly terus terang buat aku pribadi, aku hanya meneruskan apa yang sudah kan membernya Ten to Five itu kan pada kuliah di Australia kan. Nah, jadi lagu I Will Fly itu sebetulnya ditulis di Australia gitu, di Perth. Nah waktu itu memang Mas Arif basis kita bilang ini lagu belum kelar nih Mel gitu, kayak gue tuh baru nulis setengahnya doang, tapi intinya LDR lah. Dulu belum zaman tuh istilah LDR ya. Bener. Iya. Nggak tahu. Iya, pada nggak tahu gitu. Boleh jelasinnya panjang dong. Jadi gue tuh sama si itu tuh long distance lah. Iya, gimana ya cara ceritanya ya? Dulu kan surat-surat gitu. belum. Iya, zamannya mungkin masih zamannya ini. bukan lah, ini udah ada lah. Iya email Yahoo. Ya masih video kan belum ada ya. MIRC nggak sih? Iya, Yahoo Messenger betul. Kayaknya kok MIS bukannya di random ya. Iya juga ya. Tapi kan by email deh. Nah, tapi bisa bener-bener. Dulu Arif tuh kayak gitu. Nah, terus apa namanya, karena belum selesai, jadi kita nyampe ke Indonesia pas mereka pulang setelah lulus, ketemu aku bilang sini deh, gue terusin dari verse ke sampai selesai gitu. Ya udah, jadi I Will Fly itu finalisasinya tuh memang di Indonesia lah ceritanya gitu. Oh gitu. I Will Fly. Nah, lalu kalau buat You memang purely aku bikin sendiri waktu itu sama gitaris Tentu Five yang terdahulu namanya Robin. Ya itu lagu patah hati banget lah ceritanya memang. Jadi aku rasa memang dua lagu itu memang pengalaman pribadi kita masing-masing sih. Betul. Jadi makanya bisa relate kali ya teman-teman mendengarkan lagu itu sampai sekarang. Karena emang istilahnya cuma berubah tapi artinya sama ya. Iya. Makin kesini kan istilah kayak OVT, overthinking. Aduh. Ya. Tahu nggak sih istilah-istilah Gen Z? Tahu banget ya. Sigma tahu Sigma. Kayaknya anakku pernah ngomong deh Sigma gitu. Sigma itu yang bentuknya begitu. Bukan. Tika. Itu matematika. Oke, selamat datang di Makassar. Terima kasih. Apa yang paling ngangenin dari Makassar deh? Kan kayak tiap tahun hampir kesini. Tadi kita udah cerita-cerita. Apa yang paling ngangenin dari Makassar? Makan. Nah, iya itu betul. Kita kota makan enak sih. Dan tapi itu kalau setiap kali ke kota-kota lain gitu ya di luar Jakarta udah pasti itu tuh pasti hal pertama makan apa ya gitu. Nah, apalagi Makassar kan kulinernya sedap ya gitu. Sama ada satu produksi kita itu dia sukanya dia harus nyobain kentang McD di setiap kota. Padahal sama aja. Katanya beda. Oke. Katanya beda. Katanya beda. Oke, berarti makanan yang paling dikangenin ya. Iya. Makanan. Cuman ya, yang kita banggakannya juga dari Ten to Five adalah kalian itu bikin ada album bahasa daerah dan Makassar tuh masuk di situ lagu Angin Mamiri. Iya. Jadi setiap HUT Makassar, tiap 17 Agustus kita tuh muterin lagu Angin Mamiri gitu. Itu di album itu kenapa sih akhirnya mau bahasa lagu-lagu daerah gitu? Jadi awalnya itu sebenarnya kenapa kita memproduksi lagu-lagu daerah Indonesia itu karena jujur mentok waktu itu. Kayak kita tuh mentok berkarya udah. Itu di tahun berapa ya, Mbak ya? 2000, trilogi daerah itu mungkin diawali di 2008 kayaknya ya. Trilogi daerah itu kan ada 3 album kan. Gitu. Jadi diawali dengan di 2008 perjalanan, terus kita kayak
kok agak-agak kayak waktu itu ada masa-masa di mana aku juga mengalami writer's block, terus kayak teman-teman yang lain juga kayak ngerasa aduh bingung nih mau ceritain, mau nulis lagu tentang apa lagi gitu. Kita ngerasa pada saat itu udah kebanyakan lagu cinta lah gitu. Jadi akhirnya dari manajer bilang coba yuk bikin project lagu daerah, mau nggak gitu. Kita awalnya nggak mau tuh karena takut yang namanya lagu daerah kan punya message tersendiri. Betul. Kan Aksennya juga mungkin ya. Siapa tahu salah. Aku orang Sunda, aku nggak bisa semua aksen daerah dong, ya kan, gitu. Dan terus semua lagu daerah itu punya arti yang dalam sebetulnya gitu. Kayak Angin Mamiri kan sebetulnya juga lagu, katanya dulu lagu sedih sebetulnya gitu kan. Tapi kita membawakannya tidak dengan sedih sebenarnya gitu, penyampaiannya udah beda lah gitu. Nah jadi ya udah di situ akhirnya waktu itu bilang alah kita merasa tertantang, boleh deh gitu bikin gitu. Itu super kilat sih sebenarnya project itu, hanya untuk waktu itu tujuannya hanya untuk pengen mengisi kekosongan dan pada akhirnya memang siapa tahu lagu-lagu dari ini nyampe ke sekolah-sekolah karena waktu itu ada concern juga. Waktu itu Justin Bieber tuh udah naik banget tuh, udah terkenal banget. Terus kita mikir kok anak sekolah sekarang lebih hafal gitu, lebih tahunya mereka ya benar-benar lagu bahasa daerah. Iya. Akhirnya ya udahlah dijadikan sebuah misi lah gitu. 3 album deh tahu-tahu kita memproduksi gitu. Dan memang Angin Mamiri kan ini agak sulit ya pemilihannya. Jadi lagu daerah Indonesia kan banyak banget. Banyak sekali. Kita adalah suku terbanyak. Karena dari Sabang sampai Merauke mau dibilang lagu populer, banyak juga yang populer gitu. Tapi pada akhirnya memang Angin Mamiri kita pilih untuk mewakili lah juga. Harusnya kalau bikin di masa sekarang masukinnya Tabola Bale ya. Nah, ya kan. Ayo kita tantang buat Tabola Bale. Balik ya, timur tuh ya. Iya, harus ya kalau dibikin album bahasa daerah sekarang, Stager udah masuk. Tabola Bale juga harus masuk. Gitu. Jadi akhirnya karena mungkin ada keresahan anak-anak sekolah Iya, gitu. ada misi lah. Iya, ada misi gini. Betul-betul. Tapi kalau pas lagi bikin yang album daerah itu, kalian kayak riset aksennya nggak sih, ngubungin temen gitu yang orang dari mana? Aku nanya-nanya sih terutama. Terus kayak Paling susah bahasa daerah apa? kayaknya waktu itu kalau buat aku sih bahasa Batak waktu itu ya, sama Padang tuh yang agak, kita kan punya lagu Ayam dan Lape. Ya untung operator kita waktu itu si Kang Awe, dia orang Padang kan gitu. Terus dia ngasih sedikit inilah revisi sedikit gitu, kayak itu nih bagian ini ngomongnya begini harusnya gitu. Jadi ya setiap kali menyanyikan lagu daerah aku sih selalu minta maaf dulu di depan ya. Karena kayak kalau aksennya ada yang salah, maaf nih, lidahnya Sunda beda. Tapi kalau konser di berbagai kota yang punya bahasa daerahnya, kalian akan bawa lagu itu nggak? Selalu. Iya, pasti kita bawain biasanya. Iya. Paling ya biasanya sih kita sukanya di opening ya. Sukanya di opening. Bawanya di opening. Oke. Total semua lagu yang udah dirilis 1 to 5 masing-masing deh mau tahu sukanya lagu apa? Yang favorit atau punya cerita? Punya cerita di setiap lagu gitu. Kalau aku sih Brand New Day ya, soalnya lagu itu kan ceritanya tentang pasangan yang menikah terus membentuk keluarga baru gitu kan. Nah lagu itu waktu itu aku pakai di pas aku kawinan tuh. Terus yang nyanyi Tentu Feb juga. Ini Tentu Feb, cuma karena waktu itu email lagi hamil gede melahirkan kan, akhirnya yang Diganti. Ini backing vokal kita dulu. Oh gitu. Oke. Jadi dia yang jadi mempelai, dia yang jadi penyanyi juga ya. Luar biasa irit budgetnya ya. Biasa. Oke. Kak Ardi. Kalau saya itu dari semuanya itu sebetulnya paling suka itu ada di album kita yang nggak kedengeran ya, 2019 itu albumnya Do You Remember itu. Itu ada cerita apa? Apa mungkin itu kayak apa ya, kayak soalnya menurut saya itu kayak fresh aja gitu lagunya untuk 10 to 5 gitu, kayak seru aja gitu. Oke, siap. Mbak Mel. Oke, aduh aku terlalu banyak sih yang memorable lagu satu-satu. Tapi mungkin yang sangat berkesan dan nggak akan pernah lupa bikin lagu itu kapan itu adalah mungkin Mas Aku Rindu. Oke, jadi Tentu Feb itu punya satu single yang berjudul Mas Aku Rindu. Kenapa aku berkesan banget karena waktu itu pandemi,
terus kayak semua orang kayak putus asa, terus ya kangen ketemu orang secara fisik, terus kayak kita terpisah oleh tembok dan kaca dan jarak dan segala macam, kita nggak bisa ketemu orang. Terus kita inget banget kita kayak bikin video klip sampai pakai cara suam dulu lah segala macam, tapi demi punya video klip gitu ya. Ya itu lagunya Mas Aku Rindu, karena lagunya tuh menceritakan tentang betapa kangennya seseorang untuk bertemu ya keluarganya yang tersayang, kekasihnya yang tersayang gitu, tapi nggak bisa karena COVID gitu. Dia itu yang berkesan ya. Ya, terus juga pembuatan video klipnya juga kita buat Niat sendiri, banget. kita buat sendiri semuanya. Dan ada protokol kesehatan. Iya. Jadi ya karena maksudnya gini, dengan kreativitas yang ada, dengan budget yang ada, kita coba maksimalin semuanya lah gitu. Terus bikinnya juga di rumahnya Ardi waktu itu sulap jadi studio dan segala macam. Ya itu jadi akhirnya tidak membatasi kreativitas bahkan ya di Iya, pandemi betul. kemarin ya gitu, masih bisa Zoom, video call, masih bisa brainstorm di situ. Iya. Oke, wow, nice. Nah, akhirnya makin kesini musisi-musisi 90s, musisi-musisi awal 2000 itu akhirnya beberapa remake ulang lagu-lagu Iya. mereka biar Gen Z, karena beberapa kali aku nonton konser ternyata versi mereka denger Tanto Five tuh beda taunya gitu kan, kita taunya di masa-masa Tenlit dan segala macam gitu. Dan di tahun ini kalian meremake Aku Ada Rahasia, itu salah satu favorit aku juga gitu, itu salah satu favorit aku juga. Nah, kenapa ngerasa nggak perbedaan bikin lagu di zaman dulu dan di zaman sekarang nih, dan akhirnya meremake lagu Aku Ada Rahasia? Oh, oke. Ini kan memang ceritanya nih kita memang on the road to album planning ya. repackage. Oke. Oh, berarti ini Kita salah satu planning. perjalanan yang nanti akan Ya, betul. dirilis di album repackage ya. Ya, jadi di perjalanan menuju album repackage ini memang konsepnya adalah mendaur ulang atau memproduksi kembali, merearrange lagu-lagu lama kita tapi kolaborasi. Oke. Nah, Pengennya kolaborasi Pengennya. semua gitu kan. Nah, yang kebetulan kan ya ini udah ada dua lah ya yang terwakili kan. EU kita sempat sama T5 juga ada project juga, and then ini Aku Ada Rahasia dengan Smash. gitu. Ini orang-orang lama semua sebenarnya gitu kan. Nah, nanti mungkin ke depannya sih belum tahu apakah akan sama orang lama lagi atau sama artis Artis benar. Pengennya sih yang baru-baru ya. Betul. Nah, kebetulan yang Aku Ada Rahasia ini kenapa sama Smash, karena ya kita merasa ya challenge juga ya collab sama boy band gitu. Ikut joget juga nggak? ada challenge-nya. Ada. Terus mereka sampai bikin koreografi untuk live malahan. Iya, jadi kayak waktu itu bikin Buat mereka ya, buat Buat kita. iya, karena waktu itu bikin dance challenge-nya cuma buat TikTok doang. Tapi kayak ternyata mereka bikin koreo sampai manggungnya gitu, karena mereka manggung satu hari di Surabaya, terus mereka kayak bawain lagu itu gitu. Ya udah, jadi akhirnya ya kita juga buat Ardi sendiri yang memang mengkompos lagu itu, rearrange. Beda ya, karena itu kan dancey banget gitu. Jadi kayak akhirnya Oke. jadi ya itu akhirnya kita juga mencoba untuk gimana caranya bikin lagu Aku Ada Rahasia dan sebelah Dan buat mereka sebelah. bisa joget dan Oke. Total akan ada berapa lagu di album? 30 lah ya. Oh iya, boleh. 30. Waduh. harus tepuk tangan tuh 30. Tapi saya ya nanti tahun 2030 berapa? Aduh. Lama. Kita tuh ini sih ngincer top 10 aja dulu. Iya, Top belum 10. fix Top 10 dulu dari prioritasnya. digital lah. Kan Bener. kita lihat grafik digital. Iya, kan, di bawah. mana yang paling Top 10 tapi bukan lagu kita, lagu kan. Bukan. Ini kan Bukan top 10 radio ya. bukan. Jadi kayak top 10 Spotify lagu kita yang paling sering didengerin orang tuh apa aja sih gitu kan. Kita berangkat dari situ lah. Oke, untuk nanti akan rilis di tahun depan. Mudah-mudahan. Amin, kita doakan. Aja. Untuk waktunya kita nggak terbatas ya. Iya. Udah tepat dipersilakan. Atau mungkin di universe lain mungkin ya, Iya. 10 to 5. Tapi emang kita ngincernya atau rencana kita itu adalah kita keluarin single per single. Oh, single per single terus nanti Sampai dibungkusin nanti jadi album. dibungkus jadi album gitu nanti. Betul. Oke. Tapi untuk bikin, ya namanya juga repackage, kita membuat ulang lagi. Ya. Itu digodok lagi kah?
dari teman-teman 10 to 5? Iya, pastinya digodok lagi. Paling yang mentok ya enggak. Direbus ya. Apa? Yang mentok enggak. Ya, kalau kita udah godok, mentok, ya udah kayak gitu aja lah ya. Paling beda-beda tipis aja. Paling nanti tiba-tiba vokalnya bukan Mbak Imel, saya gitu, Mama. Boleh. Tadi sebenarnya mau bilang nih, nggak mau ganti nih, ganti peran masing-masing. Iya. Ganti peran. Oke. Nah, tapi ngerasa nggak kalau musik yang sekarang tuh kayak musik Gen Z tuh agak susah ketebak gak sih? Atau beda? Musik Gen Z bisa Sebetulnya Tiba-tiba dangdut lah. bukan dibilang nggak ketebak ya, tapi lebih apa ya? Sekarang tuh Gen Z itu lebih beragam sih. Iya, Mereka lebih kayak bebas aja gitu, kayak Bener. terserah deh mau bikin apa gitu, kayak suka-suka gue Justru nggak aja kepakem gitu. ya. Iya. Justru mereka kayak suka gue aja, gue bikin apa, gue pikirannya kayak gini, kok gue mau soundnya kayak gini, suka gue Gitu aja. ya. Kalau zaman dulu mungkin trennya udah ketebak ya. Zaman dulu karena kan masih didominasi dengan label. Terus kita juga ada sedikit Iya. bayang-bayang label ya, karena dulu tuh kan cara kerjanya adalah apa yang label mau kita harus lakukan. Betul. Seperti itulah seakan-akan gitu, dan emang meskipun dengan inspirasi dengan tetap pengaruh dari band itu sendiri, tapi tetap label yang kontrol kan. Dulu kan gitu. Nah, kalau sekarang tuh semuanya nggak ada yang nggak ada yang punya keterbatasan. Jadi kayak mau soundnya gimana tuh luar biasa banget, eksplorasinya terserah. Jadi ya, terus juga istilahnya kebanyakan indie kan gitu, sendiri gitu. Jadi ya udah, mereka mau bikin model kayak apa juga ya suka-suka mereka aja gitu. Mereka istilahnya mereka bener-bener justru kreatif. Pokoknya apa yang mereka pikirkan ya Bisa langsung jadi gitu. mereka Ya biasa ya Gen Z ya. gitu. Jadinya justru makin beragam. Iya. Ya makin bagus sih. Kalau dulu kita mau kayak gitu ada rasa takut, karena kan kita kan mesti propose tuh biasanya, kita propose demo sama label, and then mereka kan kayak memutuskan lagu ini terlalu Balik lagi ke market. Iya, kayak kayak market nggak, ini berat nih buat market gitu, ini nggak kalian banget, atau ya gitulah. Jadi itu yang mungkin masih menghantui kita sih kadang-kadang ya gitu. Tapi sekarang sih Udah eksploratif ya berarti ya. udahlah bebas Terus aja. anak-anak sekarang pun pasti mikirnya udah kayak bukan istilahnya nggak mikirin Nggak mikirin laku orang. apa enggak. Bener, karena kan udah ada TikTok, udah ada secara gamblang, kita udah transparan banget di dunia digital ya. Iya betul. Jadi mereka udah nggak mikirin kayak kita bikin kayak gini laku apa enggak ya. Udah nggak mikirin kayak gitu, kayak udah ini yang kita suka, ini jati diri kita, udah keluarin kayak gitu itu. Yang which is sebetulnya as a seniman atau musician itu bagus sebetulnya kayak gitu. Emang benar-benar itu jati dirinya dia gitu. Betul. Setuju. Musisi Gen Z yang kalian kenal deh. Musisi Gen Z. Tensi. Aziz ya. Kita kita sempat juga kerja sama Aziz Hendra. Oh, Aziz Tapi nggak Hendra. gagap. Benar. Tapi nggak gagap ya. Bukan. Enggak, bukan Aziz. Itu beda generasi. Itu beda. Ketahuan ya ngomongnya. Masih Gen Z semuanya hadir di sini, guys. Nggak tahu ya. Tahu Aziz gagap, mereka tahu. Oke. Siapa ya kalau Gen Z? Aziz Hendra ya. Iya. Masih baru juga. Kita ada dulu. Ya maksudnya kalau aku sih dengerin aduh siapa ya? Kayak Nadine Amiza aku dengerin. Oh, iya, kayak Terus Gen Z. kayak Nadia. band-band Rebel Sons aku dengerin, beberapa band yang emang kayak indie banget juga aku dengerin sih gitu. Untuk cuman pengen ngeliat aja sih mereka gimana sih cara mereka bikin lagu atau apa, kayak Sugi Bornean juga kita dengerin gitu. Karena musik-musik senja kan sekarang mengarah aja Iya ke situ benar. kan. Musik-musik indie senja ya. Kita Makin juga mellow. ada misi juga, kita Iya. pengen bikin Next project nih. jadi bikin istilahnya genre baru. Oke. Kan ada senja, kita bikin musik subuh. Musik subuh boleh. Boleh sih, boleh. Sekalian konser subuh kali ya Mas ya. Misinya bangunin orang buat ya. Ah iya, betul sekali. Tapi harus loud ya. Iya. Oke, project next selain repackage apa lagi dari Rento 5 mungkin mau coba konser atau apa? Kita sih ini lagi sibuk ini ya, syuting. Ya. Syuting apa ya? Modelingnya. Iya, model.
modelnya. Emang gak pernah serius ya kalau ditanya ya. Emang ini bapak-bapak ya kelihatannya umurnya ya. Dia juga masih aktif di pemodelan ya. Catwalk. Kucing kan berarti ya. berjalan ya. Kucing jalan ya berarti ya. Aduh apa ya? Konser tunggal tuh sampai sekarang belum sempat ke. Nah, kita lagi pengen sih gitu. Belum benar-benar kesampaian karena kita pengen melakukan satu konser yang emang konseptual kayak gitu itu belum kesampaian, yang mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan nih sponsor masuk ya. Iya boleh. Cuan. Album repackage ini ya salah satu target buat tahun depan lah gitu. Oke. Mudah-mudahan. Amin. Oke, siap. Harus masuk sih I Will Fly. Pasti. Pasti. Justru kayak dua itu kita nggak akan masukin. Wah, parah bubar. Ngapain ada ini kalau itu nggak masuk? Tapi sebenarnya kalau setiap konser tuh apa sih yang dilihat gitu perubahan? Kalian adalah yang menemani remaja saya, konser-konser remaja saya. Apa yang sangat perubahan signifikan dari konser 20 tahun yang lalu dan yang sekarang? Sekarang udah pada bawa anak yang Iya kan? Iya. Kita udah bawa minyak angin. Iya. Jadi baunya udah bau minyak. Betul. Generasi yang nonton kita 20 tahun yang lalu sekarang Iya kan? udah agak jombo kadang-kadang ya kalau nonton kelamaan. Jujur aja sih, kalau zaman dulu mungkin kan baunya masih bau matahari ya. Iya kan zaman aku remaja. Iya. Kalau benar. sekarang itu baunya udah minyak angin, ya kan udah oles-oles tuh. kutus-kutus kayak. Terus kadang kalau di akun aku pribadi tuh kayak DM ya fans yang udah cukup Iya, dekat bener, gitu bener. ya, yang mereka juga sama-sama menua bersama tuh mereka kayak Kak ini fix kan mainnya jam segini, jadi kayak nggak mau kemalaman gitu. Iya. Iya soalnya dia mesti balik atau nggak kayak Malah kadang-kadang ada yang nawar, habis maghrib aja lah mainnya ya. wah lu malam banget gitu ya kan. Kalau dulu kan justru makin malam makin keren kan. Iya, Gitu, betul. kayak, jam segitu ya terakhir nih closing gitu. Sekarang tuh main jam 8 aja kayak jam 8 ya aduh gitu kayak aduh. Ya udah gitu sih. Tapi ya lucu aja karena sebenarnya di tahun 2025 ini kita bersyukur sih kita kembali lagi ke pensi. Iya. Gimana? Simply ya. Wow. Undang adalah anak-anak SMP dan SMP. SMA. Wow. Jadi emang ini ketahuan banget generasinya kan pasti diturunkan dari mama papanya mungkin Betul ya, sekali. gitu, atau nggak om tantenya. Di mobil ini nih band mama nih. Iya. Jadi ya senang sih kita tahun ini bisa balik lagi ke banyak pensi sekolah gitu. Kita ngerasa ini kayak perputaran musik lagi jelas banget. Mereka tuh lagi kembali mendengarkan musik Yes. 90 2000. Iya. Exactly. Kayaknya emang Alpha itu lagi. Kayaknya emang Gen Alpha ini lagi gen-gen yang sekarang ngerasa kita kayaknya dengerin lagu-lagu 2000 deh, early 2000 deh gitu. Mereka udah pakai udah vintage banget lagi. Iya benar, udah pakai kamera-kamera zaman dulu. Gitu. Digital. Iya benar. Jadi kayaknya emang udah bergeser ke tren 2000 ya. Gitu. Jadi perubahan signifikan dari konser adalah bau tadi itu. Betul, oles-oles. Oke. Terima kasih terakhir boleh ngajakin sahabat suara dong untuk request lagu semua 10 to 5 ya di semua platform kita ya. Satu-satu boleh ya, nggak boleh sama loh. Oke. Boleh. Kok nggak boleh sama kan ngajak? Iya, boleh. Ayo, Silakan. semuanya masih ayo. Iya. Atau nggak mau ngajak juga nggak apa-apa. Nama pendengar. Sahabat suara. Sahabat suara ya, buat sahabat suara request terus lagu-lagunya 10 to 5 di Suara Radio. Oke, nggak boleh sama ya. Untuk sahabat Sahabat suara. Sahabat suara request terus sama. Ajakan untuk request kan untuk dengerin. Oh oke, gue Oke, tahu. Halo sahabat suara, dengerin terus ya kan? Iya, ini Gua kan dengerin. request. Iya, Iya, lo kan request gua. Dengerin terus lagu-lagu 10 to 5 terus di apa ya bahasa Indonesia request tuh apa ya? Request. Dimohon. Permintaan. Friend request. Dengerin aja dengerin. Ya udah didengerin aja deh ya di Ribet ya. di Suara Radio Oke, ya, di siap. semua platform suara. Di semua platform, di semua lagu. Terakhir Mbak Mel. Oke. Request udah, denger udah. Iya, nggak boleh sama loh. Follow. Followin kita. Suara, Iya. Sahabat suara. Oke, pastinya buat sahabat suara follow terus sosial media 10 to 5. Kalau misalnya kalian sama sekali belum tahu sosial media kita apa, Mantap. di Beli merchandise-nya. @1025band itu di di Instagram. Ya thread juga kita ada di situ sama akunnya, dan Facebook juga sama. TikTok. TikTok. Kalau di Main YouTube- TikTok. TikTok mah. akhirnya main.
Kita selalu live di YouTube tiap hari channel. Selasa tuh. Nah, iya, kita juga punya program rumah 10 to 5 tiap Selasa gitu ya. Mencoba untuk konsisten lah untuk bikin live TikTok gitu ya. Terus di YouTube channel kita juga namanya 10 to 5 official. Coba nanti dilihat aja. Boleh. Pokoknya nanti di semua platform dicobain aja. 10 to 5 band. Oh bukan, berarti 10 to 5 official. Pasti ketemu lah kan tuh. Pokoknya antara dua itu loh, kita nggak jauh-jauh dari situ lah ya. Iya. Yang pasti pantau terus, kita Oke, pasti boleh. akan selalu update schedule dan ya konten-konten terbaru kita lah gitu, terutama yang berhubungan sama single-single kita. Single-singlenya, apalagi menuju album mereka. Yes. Yeay. Terakhir banget Angin Mamiri dong. Kan lagi di Makassar. Angin Mamiri Cana dari Sunda Cana. Oke, boleh. Biar stereo. Gimana? Angin mamiriku pasang pitujui tongtongana tu sarua takkan lupa aule lama ngurangi tu tenaya parisina matolorang jene mato. Pilih dia, Gubernur Sulawesi Selatan. Coblos. Gubernur Sulawesi Selatan. Udah bisa